Selamat datang di Mertikokes, Mertikorjo Podcast. Saya Hari Budi, zodiaknya Gemini, akan menjadi pembawa acara di podcast kali ini yang akan membawakan tema digitalisasi pemasaran di UMKM Kelurahan Mertikorjo bersama kedua bintang tamu yang merupakan CEO, owner atau presiden dari usaha mereka. Langsung saja perkenalan. Nama saya Alfian Eka Ramadan, saya owner dari Nonem Advertising yang beralamat di Sukowetan, Mertikorjo, Tempel, Sleman. Oh, Sukowetan tuh yang terkenal sama debusnya tuh ya Mas ya? Peksimoy Mas. Oh, Peksimoy. Oh, saya kira debus yang mandi pakai jarang umum itu Mas. Bukan ya? Kalau Ibu? Saya Sri Muryani sebagai owner Manisan Salak Mentari yang beralamat di Dusun Gondang Legi, Mertikorjo, Tempel, Sleman. Berarti banyak yang legi-legi ya Bu di sana? Oh iya, manisan saya aja manis. Oh iya, ibunya juga. Aduh. GR Mas. Aduh, berarti Bu ya. Kalau Mas Fian ini bergerak di bidang advertising yang isinya nanti ada reklame, terus ada percetakan dan lain-lain. Oh, berarti buat segala sesuatu yang basicnya tuh dicetak bisa ya Mas ya? Bisa, buat aku juga bisa. Mencetak pemain yang bisa hat-trick dalam satu pertandingan itu bisa ya Mas? Bisa. Kalau Ibu? Saya kan di bidang minuman buah salak. Itu yang isinya itu buah segar terus diolah menjadi minuman. Itu juga label itu juga dari Mas Fian ini Mas, yang buatkan Mas Fian. Jadi antara Mas Fian sama Ibu Sri ini ada kerjasama ya? Iya, iya. Mas Fian ini awal mulanya itu gimana ya? Awal mula tercipta Nonem Advertising dan kenapa namanya Nonem? Saya itu sejak 2015 itu berdiri Nonem Advertising itu. Sekarang berarti udah 9 tahun ya? Iya. Dulu itu waktu lulus SMA saya langsung istilahnya ya coba-coba buka. Kan di daerah sini belum ada. Ya udah, selama perjalanan waktu itu sampai sekarang 9 tahun itu saya sudah memiliki karyawan 6 orang. Terus untuk nama Nonem itu mungkin dulu saya bingung mau dinamain apa. Atau cari bingung, ya udah tanpa nama Nonem Advertising. Jadi kalau di bahasa Indonesia pengiklanan tanpa nama ya. Namanya apa? Tanpa nama. Tanpa nama. Kalau dari Ibu sendiri awal mula untuk usahanya? Awalnya kan kita ikut pelatihan di Kelurahan Mas, kita anggotanya ada 20 orang. Yeah. Terus tapi sekarang tinggal 6 orang Mas, karena usaha itu kan dari nol, kita hasilnya juga baru sedikit-sedikit kan, jadi kita cuma 6 orang itu yang jalan. Terus kita kembangkan sendiri Mas usahanya, jadi kita belajar dan terus belajar gitu. Kalau Mas Fian tadi kan namanya Nonem, itu karena bingung mau ngasih nama apa ya. Kalau olahan manisan salaknya Ibu kan namanya Mentari ya. Iya. Itu berarti Ibu ingin bersinar gitu ya. Ya, itu ada artinya Mas. Oh, Mentari ada artinya? Itu, iya. Mentari itu artinya mencari tambahan rezeki. Kita kan ibu rumah tangga, jadi kita ingin penambahan income yang lebih, tidak cuma dari suami tapi kita mendapatkan hasil sendiri gitu loh Mas. Oh, jadi filosofis ya Bu ya. Ya. Nggak cuma Mentari itu matahari tapi ya. juga ada singkatannya. Ya. Awal mula proses digitalisasi dari Nonem Advertising ini gimana ya Mas? Kalau saya dari Nonem itu mulai digitalisasi pada COVID Mas. COVID itu kan orang pada di rumah, mana-mana di lockdown. Nah itu saya mulai mencari inovasi, kok kerjaannya kok istilahnya tidak serami dulu. Nah, cari inovasi terus saya membuat iklan di marketplace dan lain-lain itu. Terus dari itulah muncul ide untuk istilahnya mengembangkan secara digitalisasi. Untuk Nonem itu aplikasi atau platform yang digunakan apa aja ya Mas? Saya paling utama itu marketplace di Facebook, kedua dari Google Map, ketiga dari Instagram. Yang paling mengangkat itu apa ya Mas? Yang paling mengangkat dari Facebook. Dari Facebook? Soalnya kan dulu pakai itu WA Bisnis yang dapat menyinkronkan ke
Instagram dan Facebook. Total jangkauan yang paling banyak didapatkan berapa Kalau orang, Mas, berapa rata-rata penonton? itu setiap bulannya mungkin yang klik itu ya sekitar 70 sampai 100 Mas. Itu dari satu platform, umumnya dari Google Map rata-rata 50. Terus nanti dari marketplace itu setiap hari mungkin ada yang WA itu 2 sampai 5 orang setiap harinya seperti itu. Jadi sangat membantu ya Mas ya, dari Mas. bagaimana promosi yang secara gedok tular, Ya. ya bahasa Jawanya mouth to mouth, Ya. bahasa Inggrisnya. Kita Mas Fian pakai ke digital, pakai ke aplikasi, jadinya lebih sangat membantu, jangkauannya lebih luas, Betul, lebih banyak juga yang mengontak Mas Fian ya. betul. Kalau dari Mentari Olahan Salak, Ya. awal proses digitalisasinya gimana ya Bu? Itu juga perjalanan panjang Mas. Awalnya kan kita cuman sistemnya kan nitip-nitip di toko-toko itu Mas. Terus berikutnya kan kita masuk di Forkom. Forkom kecamatan itu yang termasuk yang UMKM itu kan. Terus kita diajak ada ikut pelatihan-pelatihan itu loh Mas. Jadi kita paling enggak kita diajari untuk online kan. Terus kita dibikinin Instagram, terus ya lewat WA itu, terus Instagram, Google Map juga. Kebetulan yang membuatkan itu kan KKN dulu yang pernah di rumah. Kalau dari Mentari Olahan Salak yang paling menjangkau luas apa Bu? Kita kan sementara masih di lingkungan Jogja kan Mas. Yeah. Kalau yang konsumen tuh yang biasanya dari jauh itu langsung ke rumah itu juga lewat Google Map itu. Dia langsung ke rumah beli langsung gitu loh. Kalau yang jarak jauh mungkin cuma buat oleh-oleh gitu loh. Untuk orderan paling jauh dari mana Bu? Tulungagung, Trenggalek atau Bulak Sente itu Bu? Kalau kalau orderan itu kebanyakan memang kan orang langsung Mas. Jadi kebanyakan juga buat oleh-oleh ke Bali, ke Sumatera yang sering sudah rutin diambil reseller itu per minggu Mas. Jadi kita bisa jual minim 500 per minggu, per 500 cup seperti itu. Terus nanti bisa lebih 1000, bisa lebih juga. Untuk Mas Fian sendiri paling jauh customernya dari mana Mas? Planet lain atau Paling jauh itu ya mungkin masih sepulau Mas. masih sebulan? Kayak Surabaya, Seragen. Nah ini pesanannya Seragen dari KAI. Terus ada ke Semarang, terus ada juga ke Cilacap. Nusa Kambangan Mas? Enggak. Enggak ya? Mau ngapain? Kan siapa tahu butuh rambu Oh, iya. kan di sana. Nah, dari digitalisasi pemasarannya ini pastinya kan jangkauannya jadi lebih luas ya. Boleh tahu nggak sih siapa aja yang beli atau sejauh mana pencapaian customer dari Nonem Advertising ataupun Mentari Olahan Salak? Banyak kan perusahaan-perusahaan Mas. Perusahaan contohnya ada PT Cosmos, terus Hanok lampu itu. Terus juga ada dari instansi mungkin dari PT KAI, terus rumah sakit. Rumah sakit ada beberapa rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara itu hampir project di sana hampir 3 bulan. Terus sama ya kebanyakan sama orang-orang buka usaha mau bikin banner dan lain-lain itu. Soalnya terkait percetakan ya rata-rata partner atau klien bisnisnya sesama orang yang membutuhkan percetakan kayak gini ya Mas. Intinya di perusahaan-perusahaan, instansi dan orang. Mungkin orang itu ya nggak sebanyak instansi ataupun perusahaan. Kalau dari Ibu reach atau capaian customernya tuh siapa aja Ibu? Kalau saya bisa lewat pameran. Pameran itu kan nanti kebetulan pas pameran kita ada tamu-tamu yang bupati atau siapa gitu kan bisa melihat dan alhamdulillah membeli produk saya gitu. Dan kebetulan untuk saat ini kan siswa-siswi itu sekarang kan ada pelajaran P5 itu loh Mas. Jadi kita sering dikunjungi siswa-siswi dari SMP 6 Solo, dari SDIT Timoho itu kunjungan ke rumah untuk kegiatan P5 itu Mas. Jadi ada mahasiswa juga untuk penelitian gitu seperti itu. Selain menghasilkan secara material, secara finansial, usaha dari Mas Fian dan Ibu Sri ini juga menghasilkan nilai edukasi atau nilai pembelajaran yang menjadi motivasi bagi sesama. Nah, kalau Mas Fian ini
target yang dituju dari digitalisasi marketing atau pemasarannya itu gimana? Kalau saya sih random mas, mungkin dari iklan di marketplace itu pelanggannya ada yang mungkin pribadi, mungkin instansi atau perusahaan seperti itu. Jadi belum tahu itu targetnya ke siapa saja, itu belum tahu. Cuma rezekinya ke sini ya ke sini, ke sana ya ke sana. Berarti strateginya dilalah ya mas? Ya? Dilalah mas. Pernah ada orderan fiktif belum mas? Fiktif udah. Udah. Itu mulai dari order terus kirim bukti transfer yang Editan. Itu pernah. Udah beberapa kali. Tapi pernah juga sampai ngirim item yang dipesan oleh customer tersebut? Belum itu mas. Belum. Soalnya kan kita cek dulu di mobile banking dulu. Iya. Udah masuk atau belumnya bukti itu nah, seperti itu. Berarti tetap ada pencermatan ya mas ya? Betul. Nggak semua mentang-mentang udah transfer langsung dikirim barangnya. Soalnya kan di era sekarang ini kan banyak sekali toh mas modus penipuan dan lain-lain. Kita harus istilahnya waspada dan istilahnya memfilter yang dipesan itu apa dan apakah itu sudah ditransfer atau belum, itu perlu dicermati. Kalau dari ibu sendiri target dari market atau target pasarnya itu siapa? Kalau saya sih umum mas, kita bisa di tamu-tamu yang wisata itu bisa di perkantoran. Biasanya pas mau lebaran itu malah banyak yang untuk suguhan-suguhan itu loh mas. Jadi kita umum saja, semua orang gitu loh. Oh, dijadiin kayak bingkisan lebaran gitu ya bu? Iya. Itu namanya Pampers ya? Hampers. Oh, hampers. Berarti manisan salak ini bisa untuk berbagai macam acara ya bu ya? Bisa sekali nggih, buat suguhan, buat seserahan manten, buat bingkisan-bingkisan. Saat melakukan promosi atau pemasaran secara digital, jadi misalnya saat upload atau saat memposting media, memposting foto atau video yang produknya mas atau ibu, itu tuh gimana? Memakai kata kunci yang menarik atau meliputi daerah atau ini terbaik sedunia akhirat gitu? Nah, untuk saya dari strategi itu mungkin pertama dari desain iklannya. Desain iklan harus menarik, untuk warna juga harus yang ceria dan lain-lain itu. Nah, terus untuk kata-kata biasanya judul mas, umpamanya judulnya dibuat yang menarik. Contohnya umpamanya rambu-rambu murah Jogja. Nah itu kan mungkin udah ada kata murah, nah, itu berarti kan orang itu akan tertarik pada kata murah itu. Seperti itu. Terus sama biasanya saya pakai tagline atau hashtag seperti itu. Contoh tagline atau hashtagnya apa mas? Umpamanya reklame Jogja, hashtag rambu Jogja, hashtag percetakan murah Jogja, seperti itu. Jadi hashtag dalam suatu postingan tuh nggak ngasal ya mas itu ya? Ya nek saya biasanya itu sudah pakai itu ya itu. Jadi istilahnya kita udah memiliki hashtag sendiri lah. Walaupun mungkin banyak orang yang juga menggunakan seperti itu. Iya, ada juga postingan yang asal pakai itu. Ya. Tapi rata-rata kan untuk media promosi juga itu tuh membantu ya mas ya? Betul, mas. Sesuai jalurnya begitu. Iya. Nah, kalau ibu? Untuk saat ini juga saya sudah ada sedikit mirip sama Mas Fian ya. Kalau saya di Instagram juga pakai hashtag itu. Contohnya oleh-oleh khas Sleman gitu. Terus keunggulan di produk saya itu minuman yang tanpa pemanis buatan dan tanpa pengawet gitu loh mas. Itu promosi saya untuk promosi. Tapi dah manis dan juga awet ya bu ya? Iya. Tanpa Jadi, pemanis buatan, tanpa pengawet ya. Itu kan aman gitu loh. Kan kita juga minum, jadi kita menjaga keamanan. Jadi tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet pun udah manis karena itu dibuat dari salak, buah salak yang kalau dimakan mentah-mentah pun, maksud saya dimakan tanpa diolah pun udah manis begitu ya. Soalnya kan itu kalau tanpa pengawet itu kan gulanya itu kalau masaknya benar-benar matang kan sudah termasuk pengawet juga mas. Ya. Sudah menjadi pengawet. Berarti strategi dari Mas Fian sama Ibu Sri ini
mirip-mirip ya, termasuk dalam pengolahan kata saat upload media ke platform-platform yang dipakai, lalu juga pemakaian hashtag, desain, dan juga pengunggulan produknya daripada yang lain. Nah Bu, tadi katanya kan produk manisan salak mentari itu tanpa pemanis dan pengawet buatan. Iya. Itu cara pembuatannya gimana ya? Kok bisa tetap manis secara alami? Kalau kata Gun Watan tuh kok iso ya? Oh, bisa Mas, karena itu kan kita harus menjaga kebersihan. Benar-benar kita harus menjaga kebersihan. Prosesnya juga hati-hati kan Mas. Semua dijaga kebersihannya, terus cara kerjanya. Pengolahannya itu karena bisa awet, kita kan mengolahnya kuah atau sirupnya dari buah salak itu kan memang standar ukurannya. Jadi kita prosesnya memang dibuat agak lama. Begitu mendidih itu nggak harus langsung diangkat. Kita tunggu sampai kurang lebih 10 menit atau 15 menit kita baru angkat buahnya, karena air gula itu kalau benar-benar cara pengolahannya benar itu bisa pengawet juga Mas. Jadi kita nggak usah perlu pengawet lagi. Proses dari produksi manisan salaknya itu emang dari sebuah salaknya sendiri udah menghasilkan manis dan juga gula sendiri itu sifat zatnya mengawetkan. Iya. Kalau Mas Fian sendiri kok bisa awet dan manis? Aduh, kembali melanang. Oke, selanjutnya ini mungkin pertanyaan yang bakal menjadi agak menegangkan ini, memacu adrenalin. Saya sendiri agak grogi nih sebenarnya nanya. Apa enggak usah aja ya? Terkait risiko, tantangan, dan solusi yang dihadapin. Kalau dari tadi kan Mas Fian, mungkin Ibu Sri mau menjawab dulu. Ya, Risiko, tantangan, solusi. Kalau tantangan mungkin kita membuat supaya awet gitu loh Mas. Kita kan sudah belajar dan belajar terus. Itu produk itu enggak semuanya bagus kan Mas, mesti ada yang retur. Jadi enggak mulus, mama produknya 100 mungkin ada 5 sampai 10 yang retur gitu Mas. Jadi kita meskipun kita sudah prosesnya sama, itu tetap ada yang retur gitu loh Mas. Nah, untuk solusi yang diterapkan oleh manisan salak mentari gimana Bu? Solusinya dari risiko dan tantangan yang dihadapi tadi? Ya kita menekan supaya enggak banyak yang retur Mas. Kita usahakan produknya tetap awet, bertahan lama tapi enggak banyak returnya gitu. Berarti kualitasnya itu udah dirasa baik tapi tetap diperbaiki lagi ya? Iya, terus belajar dan belajar terus Mas. Dari awal kita produksi, kita harus tetap belajar terus. Kita juga ikut studi banding ke olahan karika biar kita punya pengalaman lebih gitu loh. Jadi jangan cepat puas sama hasil yang Iya, didapat ya Bu? Betul sekali. Kalau dari Mas Fian sendiri, risiko, tantangan sama solusi yang diterapkan di Nonem tanpa nama advertising itu gimana Mas? Kalau resiko itu setiap usaha pasti ada resikonya. Mungkin dari resiko istilahnya dari si pembeli, mungkin istilahnya tadi kan sudah dibahas terkait dengan orderan fiktif. Ya, itu pasti sudah ada resikonya sendiri, tapi kita ya istilahnya menjaga biar resikonya itu istilahnya tidak ada resiko lah. Intinya itu setiap usaha pasti ada resikonya. Terus kalau tantangan itu mungkin setiap item yang diproduksi di tempat saya itu pasti ada tantangan sendiri, berbeda-beda. Contohnya buat rambu-rambu itu pasti beda dengan cara pembuatan neon box. Nah itu tantangannya itu istilahnya kita ya membuat suatu produk itu setiap item ada tantangannya sendiri, tapi ya kita masih juga belajar dari tempat. Mungkin kita melihat ke suatu tempat, melihat papan nama, oh bikinnya gini, kalau rambu-rambu oh bikinnya gini, seperti itu Mas. Jadi solusinya kurang lebih sama ya Mas? Sama, hampir sama, tetap belajar, evaluasi kualitas dari produk yang sudah diproduksi. Betul. Intinya jangan mudah cepat berpuas ya. Tetap berinovasi dan istilahnya ya kreativitasnya itu ya dimaksimalkan. Semakin menarik jika di akhir sesi ini kita tutup dengan kata-kata yang manis yang memotivasi para penonton buat meniru atau mungkin menjadikan Mas Fian dan Ibu Sri sebagai motivator ke depannya. Dari Mas Fian ada closing statement atau kata-kata hari ini Mas nek jare bolo-bolo.
Kata-kata hari ini mungkin kita sebagai kaum muda tetap harus semangat belajar. Soalnya kalau tanpa belajar itu mungkin kita tidak bisa meraih hal yang kita inginkan. Istilahnya perfect. Maka kejarlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Panjang dan dalam ya. Nah, ini kita punya Ibu Sri. Iya. Kalau saya kan ibu-ibu itu meskipun sudah umur, maksudnya udah tidak muda lagi, kita harus tetap belajar karena kita tidak harus berhenti di sini. Mungkin pengalaman yang dulu yang belum bisa tercapai, kita belajar bisa tercapai sampai sekarang gitu. Mungkin kita bisa mengembangkan usaha itu sampai maju dan sukses gitu. Jadi intinya kurang lebih sama, jangan cepat berpuas diri, jangan bosan belajar, tuntutlah Ibu sampai ke Tionghoa ya. Kan sekarang udah nggak ada Cina, adanya Tionghoa. Mungkin itu yang bisa saya pandu hari ini. Mardika Kes, Mardika Rejo Podcast.